Pertemuan ini kita bahas mengenai lingkungan pelaporan keuangan ya. Lingkungan pelaporan keuangan di mana eh, materinya meliputi sejarah ya, sejarah profesi akuntansi dan regulasinya, kemudian argumen-argumen untuk melawan ya atau hal-hal yang bertentangan dengan eksistensi regulasi akuntansi, kemudian juga perspektif teoritis ya yang digunakan untuk menjelaskan ya eksistensi regulasi serta bagaimana dan kenapa ya beberapa kelompok-kelompok grup-grup yang ada berpengaruh ya terhadap proses penyusunan standar gitu ya, proses penyusunan standar ya. Nah, ini yang perlu kita lihat. Serta kita melihat beberapa keputusan-keputusan akuntansi yang didasari pada opini profesi gitu ya. Dan juga menjelaskan secara teoritis pengaruh dari uh, pemilihan metode akuntansi gitu ya terhadap putusan ya dan beberapa argumen-argumen yang mendukung terkait dengan uh, keberadaan akuntan di sini sebagai sebuah kelompok asosiasi gitu ya yang punya kekuatan. Nah, jadi akuntansi keuangan ini adalah sebuah proses gitu ya. Proses mengumpulkan ya dan proses mendapatkan informasi dari informasi yang alami dengan tujuan untuk mendukung beberapa pengambilan keputusan kepada pihak eksternal ya yang ada di organisasi. Dan pengguna dari laporan keuangan itu berbeda-beda ya dan tidak bisa bisa digeneralisasi sesuai dengan kebutuhan individual. Artinya yang namanya laporan keuangan itu tidak bisa spesifik purpose ya, tetapi adalah general purpose. Termasuk di dalamnya penggunanya adalah investor ya, pemegang saham, supplier, customer, government gitu ya, dan juga beberapa fungsi termasuk juga media. Dan peranan ilmu pengetahuan akuntansi ini mengekspektasi gitu kan kebutuhan dari user, terutama perubahan dari standar akuntansi ke standar yang di dalam hal ini adalah mendukung pengambilan keputusan dan penggunaan ini idealnya adalah menilai kecukupan ya menilai kecukupan dan juga dampaknya terhadap perubahan regulasi dan desain dari pelaporan keuangan ini di sini mengacu kepada kebutuhan secara komprehensif dan juga secara signifikan terkait dengan isu-isu yang terkini dalam akuntansi. Dan beberapa hal-hal yang perlu kita apakan ya, perlu kita dapat gambaran di sini adalah banyak perusahaan menyajikan data yang uh, banyak juga gitu ya, meliputi profit, ROA, EPS ya, dividend yield dan juga literasi-literasi yang berfokus pada pentingnya isu-isu akuntansi. Akan tetapi manajemen akan menseleksi gitu ya, informasi apa saja yang bisa dibuka gitu ya, bisa diakses orang. Dan ilmu akuntansi manajemen menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan pada pihak-pihak ya. Jadi inilah ya informasi akuntansi manajemen uh, adalah pengambilan keputusan untuk pihak-pihak yang ada pada organisasi. Bukan ditujukan pada pihak eksternal ya, tetapi pada internal. Dan sifatnya tidak mengikat pada sebuah regulasi. Nah, dan informasi manajemen accounting di sini meliputi proyeksi cash flow, kemudian juga anggaran penjualan, kemudian juga anggaran produksi, kemudian anggaran inventory gitu ya. Dan mengacu kepada fokusnya adalah fokus di masa yang akan datang. Dan pengembangan di sini mengacu pengembangan akuntansi ya dalam praktiknya ya, yaitu pertama kalinya adalah masalah dokumentasi gitu ya. Awalnya adalah bagaimana mengembangkan sistem double entry bookkeeping di sini yang sudah dikembangkan di abad 19 dan juga uh, abad abad 14 ya dan juga abad 19 di selatan Italia ya. Dan Frankis Mong ya memberikan nama ya pionir dari sistem akuntansi
berpasangan ini disebut dengan pakioli ya, menurut Franciscan ya di abad 1494, termasuk di dalamnya memperkenalkan sistem debit dan kredit ya. Dan tahun 1854 ya berdirilah asosiasi akuntansi ya, asosiasi akuntan ya di Edinburgh. Abad 18 lahirlah institutnya, abad 1817 lahirlah asosiasinya. Artinya keanggotaannya di sini adalah menyajikan ya laporan audit ya dan kesesuaiannya dengan aturan hukum, dengan aturan yang ada, dan bisa digunakan untuk pasar modal ya. Jadi tidak digunakan untuk menyusun regulasi, akan tetapi laporannya di sini adalah kesesuaiannya untuk kebutuhan pasar modal ya. Ini awalnya. Nah, regulasi ini ditandai dari praktik akuntansi, di mana regulasinya ini di abad 20, di mana sebelumnya terbatas pada pemisahan antara pemilik dengan pihak manajemen ya. Sistem akuntansi di sini mendesain ya informasi kepada pihak manajer. Di awal abad 20, keterbatasan apa ya, berdasarkan pada keterbatasan dan juga kodifikasi prinsip akuntansi, di tahun 1920 peneliti mengidentifikasi dan juga menggambarkan ya konvensinya gitu ya. Tahun 1930-an digunakanlah di New York Stock Exchange ya yang namanya informasi akuntansi itu. Dan regulasinya tahun 34 di pasar modal Amerika, ya undang-undangnya mewajibkan yang namanya pengungkapan secara khusus ya, yang ditujukan untuk kesesuaian pada Security Exchange Commission. Nah, tahun 38 SEC Commission juga menerima ya penyajian laporan keuangan di sini ya kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan prinsip akuntansi berlaku umum ini sebuah sebagai kekuatan ya. Tahun 39 lahirlah komitenya yang namanya Komite of Accounting US Profession ya. Di mana menelurkan beberapa prinsip-prinsip akuntansi ya. Di Inggris tahun 70-an di mana standar akuntansi di sini ditelurkan oleh komite gitu ya yang disebut dengan Accounting Standard Committee, dan merupakan mandatory standard ya, dikembangkan sebuah standar wajib ya. Dan Financial Accounting Standard Board lahir tahun 73, di mana tahun 73 ini bahwasanya ada beberapa standar yang wajib, dan tahun 65 beberapa prinsip-prinsip yang harus diungkapkan di catatan atas laporan keuangan ya. Di tahun 46 ya ICAA merilis ada 5 rekomendasi dari prinsip akuntansi ya. Jadi prinsip akuntansi itu ada 5. Tahun 56 rekomendasi yang dirilis oleh Australian Society Accountant gitu ya. Dan juga dikembangkannya IRF Collaborate ya untuk mengembangkan beberapa standar-standar yang dianggap wajib ya. Dan hal ini juga ditandai dengan beberapa aturan yang berkaitan dengan terjadinya depresi di masa itu gitu ya. Di mana argumentasinya adanya masalah ya. Penyajian informasi akuntansi dianggap tidak bagus ya atau buruk, dan bentuknya nggak sesuai ya dengan kebutuhan investor pada saat itu. Sehingga dari sudut pandang sini perlulah yang namanya regulasi gitu ya. Dan argumentasi beberapa keuntungan kalau sudah diatur di regulasi, maka yang diuntungkan berupa apa? Pertama adalah kondisi informasi pasar ya, karena pasar itu dianggap tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Ya karena informasi pasar itu hanya dikuasain pihak tertentu ya. Dan rata-rata ya argumentasi efisiensi pasar itu salah ya terkait dengan ke masalah individual ya. Dan juga in, demand information ya, informasi yang diminta itu akan menghasilkan ya beberapa sumber daya yang tersaji, di mana terbatas pada yang dapat diumumkan ya tanpa adanya regulasi. Dan investor memproteksi gitu ya, memproteksi dari diri atas terjadinya fraud pada organisasi yang menghasilkan informasi yang sesat ya, yang tidak sahih. Nah, kebutuhan regulasi di sini mengacu kepada metode yang mengacu pada keterbandingan. Jadi
antara argumen ini bertentangan dengan regulasi. Kenapa? Karena orang-orang akan menyajikan informasi yang mengacu pada yang digunakannya dan juga capital market ya, memberikan hukuman terkait dengan informasi dan juga beberapa implikasi yang terkait dengan informasi yang dianggap tidak perlu atau bad news. Dan regulasi di sini mensuplai informasi kepada user yang mengacu kepada uh, biaya untuk memproduksinya dan penyajian yang dibutuhkan ya. Sehingga argumentasinya regulasi ini membatasi metode akuntansi dapat digunakan dalam organisasi menggunakan metode tertentu yang merefleksikan informasi khusus dan juga posisi khusus. Dan dalam teori yang digambarkan benefitnya regulasi ini adalah ya kepentingan publik. Jadi dengan adanya regulasi yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah public interest gitu ya. Nah, sehingga lahirlah yang namanya public interest theory. Ya, artinya regulasi itu menghasilkan atau juga memproteksi kepada publik. Dan teori regulasi di sini juga mencakup bagaimana perlindungan ya atau juga mekanisme regulasi yang mengendalikan kelompok atau juga beberapa grup. Bagaimana dengan regulasi ini terkait dengan informasi pribadi gitu ya atau juga profit interest. Maka pemerintah tidak perlu netral di sini ya karena regulasi didasari pada pengaruhnya ya, pengaruhnya pada pengambil keputusan dan juga pihak-pihak pengguna laporan keuangan ya. Nah, sehingga regulasi di sini ada pertentangan antara kepentingan publik dengan kepentingan khusus gitu ya. Nah, di kepentingan khusus yaitu perusahaan swasta lah ya. Perusahaan yang tidak terbuka di sini di mana profesi akuntansi dianggap untuk mengembangkan suatu standar disebabkan ya karena apa ya adanya level keyakinan yang lebih besar ya terkait dengan aturan yang dapat diterima dalam kerangka bisnis. Sedangkan di sektor publik maka pemerintah ya punya peranan kekuatan yang khusus gitu ya, di mana aturannya mengacu kepada uh, tekanan ya kepada dunia bisnis dan juga kepada kepentingan publik informasinya. Jadi regulasi itu diperlukan terutama untuk mengatur kepentingan publik. Bagi sektor swasta ya terkait dengan keyakinan jalannya bisnis. Nah, sekarang sejauh mana peranan dari professional judgment ya atau pertimbangan profesional dalam penyajian laporan keuangan. Nah, ketika informasi akuntansi di sini dihasilkan ya, maka akuntansi mengekspektasikan ya tujuannya secara khusus di mana akuntan ini menyajikan informasi adalah bebas dari bias. Artinya informasi umum itu mengacu pada kejujuran ya dari transaksi dan juga sifatnya adalah netralitas dan bisa diverifikasi ya. Nah, ada beberapa apa ya pertimbangan khusus di sini, yaitu pertimbangan khususnya adalah masalah lingkup ekonomi ya, dan juga implikasi sosial, di mana standar akuntansi ini implikasinya pada pengembangan dan juga implementasi ya. Artinya sudut pandang si penyusun standar menghadapi dilema ya karena dilemanya adalah keseimbangan antara informasi akuntansi dan juga informasi variabel non akuntansi. Nah, jadi perspektifnya adalah perspektif efisiensi lah di sini ya. Kenapa metode akuntansi itu diterapkan ya supaya efisien gitu ya. Jadi efisien di sini perbedaan karakteristik yang menjelaskan ya. Kenapa perbedaan di sini diadopsi yang berbeda dengan metodenya. Jadi tergantung pada adopsi yang direfleksikan pada kinerja. Jadi regulasi akuntansi membatasi ya suatu set yang dapat apa ya, yang dapat menggunakan seperangkat teknik tertentu gitu ya dan juga sifatnya perbandingan manfaat. Dan perspektif lainnya selain dari perspektif keefisienan itu adalah perspektif uh, pemanfaatan oportunistik ya. Jadi diasumsikan setiap metode akuntansi itu ada yang tertentu yang mendapat keuntungan ya. Artinya di sini self interest ada ya.
Misalnya apa gitu ya? Ya misalnya keuntungannya adalah penggunaan metode FIFO dengan metode LIFO yang diuntungkan siapa? Apakah pemerintah atau juga perusahaan gitu kan? Ya kalau bagi pajak tentu saja menginginkan metode tertentu ya karena setoran pajak lebih tinggi ya. Sedangkan perusahaan tentu saja ada penghematan pajak. Nah, pemilihan akuntansi di sini adalah assume ya, accounting method driven by self interest gitu ya. Dan metode akuntansi ini mengacu kepada hasil ya yang dapat dibanding-bandingkan. Jadi itu memang ada di chapter 7 dan chapter 8 lah ya kalau mau kita bahas. Nah, peranan kekuatan akuntan di mana di sini? Nah, akuntan itu kekuatannya di output ya. Kenapa di output? Ya karena setiap dari output itu banyak keputusan yang berdampak. Ya, dampaknya adalah dampak transfer kesejahteraan ya, yang berdampak pada pihak-pihak yang mendapatkan kesejahteraan ini ya. Jadi provisinya mengacu kepada pengetahuan satu dengan yang lainnya. Akuntan dapat memberikan legitimasi pada organisasi ya, dan ukuran laba ya mengacu pada ukuran sosial ya, kemudian juga lingkungan yang diimplikasikan terhadap entitas pelaporan ya. Jadi accounting ini nah tujuannya tidak sama. Ya, kenapa? Ya karena direfleksikan dari kepentingan khusus dari entitas itu ya sehingga tujuannya berbeda. Nah, inilah yang terkait dengan apa ya? Lingkungan laporan keuangan itu ya. Kenapa laporan keuangan ini dimensinya begitu banyak gitu ya. Jadi ada dimensi oportunistik, ada dimensi efisiensi dan juga kenapa perlunya professional judgment ya dan kenapa perlunya regulasi gitu ya. Nah, ini alasan-alasan uh, terkait dengan keberadaan laporan keuangan itu. Dan sampai sekarang ini ya. Baik, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan adik-adik sekalian. Halo Pak, pagi Pak. Ya, silakan, Pak Ya, Nil. saya Niel Pak. Mau diskusi Pak terkait materi yang kita bahas ini Pak. Ya, Itu akuntansi tadi Bapak bilang itu kan istilahnya oportunistik, terus dia efisiensi Pak. Jadi gini Pak, di tempat perusahaan mungkin saya bilang perusahaan saya tempat bekerja ya kan Pak. Saat ini itu secara eh, secara realnya sebenarnya itu tidak melaporkan apa namanya laporan akuntansi atau laporan keuangan itu secara yang sebenarnya. ya, Ini sih tujuannya untuk seperti Bapak bilang tadi adalah efisiensi terkait pajak. betul. Nah, sebenarnya hal-hal ini seringkali bertentangan pada diri saya sebenarnya secara pribadi, Pak. Karena memang saya merasakan bahwa ini ada sesuatu yang tidak benar. Ya, Nah, kira-kira dengan kondisi seperti itu bagaimana ya, Pak? Seharusnya posisi akuntan itu seperti apa untuk ya, menyikapi ini? Thank you, Pak. ya. Terima kasih, Pak Nil, ya, agreement. Nah, Ya, jadi Pak. terkait dengan fenomena, fenomena itu gitu kan, maka government ya atau juga regulation atau tax authority gitu ya, kantor pajak lah DJP gitu ya. Nah, DJP sendiri gitu kan. Nah, ini ada punya payung gitu kan, payung hukum yang namanya adalah Undang-Undang Perpajakan gitu kan. Nah, di dalam Oke. Undang-Undang Perpajakan kalau sekarang kan Undang-Undang Perpajakan 2018 ya, masih berlaku kan, Undang-Undang Perpajakan 2018. Nah, di mana kewajiban PPh pasal 25 gitu kan. Nah, ini harus mengacu kepada Undang-Undang Perpajakan gitu ya. Di mana Undang-Undang Perpajakan di sini gitu ya. Ini ada kelompok beban ya, kelompok beban tertentu gitu ya yang dalam hal ini bisa diakui sebagai beban, ada yang tidak gitu kan. Nah, jadi memang antara prinsip pajak dengan prinsip standar akuntansi keuangan komersil ini beda perspektifnya gitu ya. Nah, beda opportunistic perspektifnya disebabkan karena itu tadi bedanya kepentingan yang mau dicapai gitu ya. Ada beban tertentu yang boleh dibebankan bagi SAK itu boleh,
tetapi bagi pajak itu tidak boleh, gitu ya. Atau juga ada beban pajak yang dalam hal ini boleh tidak boleh dibebankan, bagi SAK tidak boleh dibebankan, gitu kan? Diakui atau tidak diakui, recognition, gitu kan? Prinsipnya recognition, gitu ya. Nah, itulah sehingga lahirlah yang namanya laporan keuangan komersil dan laporan keuangan apa namanya? Kalau dalam pajak ini ya, laporan keuangan fiskal. Nah, itu ya. Jadi dikenal lah gitu ya. Ada yang namanya laporan keuangan komersil disajikan berdasarkan SAK dan ada yang dikatakan dengan laporan keuangan fiskal yang di mana latar belakangnya adalah ada pendapatan yang boleh diakui sebagai pendapatan menurut SAK beda dengan perspektif menurut pajak. Begitu juga ada beban yang boleh dibebankan menurut pajak tetapi di SAK tidak boleh dibebankan gitu kan. Nah, tentu saja tujuannya apa ya? Tujuannya adalah ya berbeda pajak terutang gitu kan. Targetnya adalah pajak terutang. Ya, misalnya gitu kan. Perusahaan itu menggunakan metode rata-rata gitu kan. Nah, sementara pajak itu harus LIPO. Ya, kenapa terjadi perbedaan metode? Ya, karena bedanya kepentingan, opportunistik perspektifnya berbeda gitu kan. Nah, itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Pajak. Nah, dalam hal ini menyebabkan berbeda, maka ada istilahnya namanya adalah laba komersil dengan laba pajak, gitu kan? Nah, sehingga inilah yang disebut dengan opportunistic perspektif, ya, dari informasi akuntansi. Tetap dia namanya laporan keuangan, gitu ya. Tapi laporan keuangan yang harus di yang harus di ada yang namanya laba temporer dan laba permanen gitu kan. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan perspektif tadi gitu ya. Itu saya kira Pak Nil. Oke Pak, thank you Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, baik, saya kira itu saja ya. Dan ini rekamannya saya share. Baik, Pak. Ya. Kebetulan minggu depan saya ada berhalangan hadir ini, tapi nggak apa-apa ya. Kita boleh nyajikan materinya satu lagi. Baik, Pak. Baik ya, kita sajikan satu lagi. Nah, ini kita stop dulu. Rekamannya kita stop dulu ya.